Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Yongki Arif. Pada hari ini kita akan masuk ke tema 7, kepemimpinan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita masih di subtema 3, pemimpin di sekitarku. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membaca teks bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Ya, selanjutnya tugas hari ini, tugas yang pertama adalah berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapi bagan berikut. Kalian gambar seperti ini, nggih. Tidak perlu seperti ini persis, tapi di kotak ya, menggunakan penggaris. Jangan cuma dicoret-coret saja, nanti kurang rapi. Konsep pidato ke tema. Tema apa ya? Tentang bacaan Ibu RT tadi. Misalnya pendidikan atau olahraga atau keagamaan, boleh. Pembicara di sini siapa yang melakukan pidato? Pendengar ya. Siapa yang mendengarkan pidato dari bacaan tadi? Terus tempatnya, tempat di mana dilakukan pidato tersebut. Terus setelah itu urutan isi pidato, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya untuk pidato dimulai dari pembukaan, salam, terus sambutan, isi dan lain sebagainya, sampai penutup. Pidato, apakah yang dimaksud dengan pidato? Pidato artinya kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Nah, seperti itulah pidato artinya. Tujuan dan fungsi pidato. Tujuannya mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Fungsinya yang pertama, memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan, memudahkan komunikasi dengan sesama anggota ataupun sesama anggota organisasi. Yang ketiga, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang memerlukan pidato atau orasi tersebut. Yang keempat, memudahkan komunikasi. Setelah itu, jenis pidato. Jenis pidato ada 4. Yang pertama impromptu, yang kedua manuskrip atau dengan naskah, yang ketiga adalah memoriter, dan yang keempat adalah extemporer. Untuk impromptu itu pidato dengan secara spontanitas atau tiba-tiba ataupun juga tanpa persiapan. Contohnya ketika kegiatan perpisahan perpisahan siswa-siswi kelas 6. Nah, tiba-tiba salah satu wali murid diminta untuk berpidato dan pemilihan tersebut secara acak. Misalnya orang tua atau wali murid dari Kirara atau Cindy, langsung tanpa persiapan, spontan ya. Yang kedua, manuskrip atau dengan naskah. Nah, jenis pidato ini menggunakan naskah atau biasanya membacakan pidato. Orang tersebut hanya bertugas membacakan pidato yang sudah tertulis dengan rapi. Ini paling mudah. Yang nomor 2, hanya membacakan saja. Yang ketiga, memoriter, ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Jadi untuk nomor 3 ini sedikit gabungan dari nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3, memoriter, itu pertama ditulis semua naskahnya, setelah itu sekilas melihat, sekilas menghafalkan ya. Untuk yang nomor 4, extemporer, hanya menyiapkan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjang saja. Jadi untuk yang nomor 4 sudah tersusun, artinya sudah tahu beliaunya atau orang tersebut akan melakukan pidato.
Orang tersebut hanya menyiapkan garis besarnya, misalnya apa yang akan dibahas. Satu, tentang misalnya temanya lingkungan, garis besarnya kebersihan, apa yang dimaksud dengan kebersihan dan lain sebagainya. Terus garis besar yang kedua, manfaatnya apa. Terus yang ketiga, orang siapa saja atau warga apa saja yang berperan penting di situ. Nah, hanya menuliskan itu saja langsung secara spontan, beliaunya sudah tahu apa yang akan disampaikan. Jadi untuk nomor 1 biasa dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukan pidato impromptu, spontan. Yang kedua, ini yang paling mudah, membacakan pidato. Kalau kalian belum pernah melakukan pidato, nanti bisa praktik dimulai dengan naskah. Yang ketiga, ini setelah kalian mampu membacakan naskah pidato, kalian berusaha untuk menghafalkan sedikit demi sedikit pidato yang akan disampaikan. Yang keempat, ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukan pidato. Jadi hanya memberikan garis besarnya saja tanpa detail, sudah tahu apa yang akan disampaikan ya. Kerangka pidato. Yang pertama adalah pembukaan dengan salam pembuka pastinya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam, dan juga assalamualaikum. Yang kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Yang ketiga, isi. Nah, disinilah materi pidato yang akan disampaikan, mulai dari maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah. Dan terakhir adalah penutup, biasanya berisi kesimpulan ataupun harapan, pesan, dan salam penutup. Nah, kerangka pidato ini wajib kalian pahami dengan baik. Sebelum memahaminya, hafalkan dulu lalu dipahami. 1. Pembukaan, 2. Pendahuluan, 3. Isi, 4. Penutup. Nah, setelah hafal itu baru kalian pahami dengan baik, dengan seksama ya. Perhatikan teks ini. Ini adalah teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Nah, ini termasuk salam. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus kita selalu syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Nah, ini juga pembukaan. Selanjutnya ini isi. Terus sampai di sini. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Nah, ini mulai penutup. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini salam penutup dan di sini penutup. Yang di atasnya tadi isi. Tugas yang kedua, rancangan konsep pidato. Tema. Saya jelaskan di sini tugasnya, kalian membuat rancangan konsep pidato. Temanya kalian ambil apa? Olahraga, hobi, terus kebersihan, ataupun juga pendidikan, boleh. Judulnya terserah apa. Misalnya saya beri contoh, pentingnya kebersihan diri pada masa pandemi, atau juga pentingnya cuci tangan pada masa pandemi. Poin-poin penting isi pidato kalian sebutkan minimal 3 ya. Poin-poin pentingnya apa? Di sini mulai dari pengertiannya apa, langkah-langkahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa tentang pidato tadi, tentang mulai dari judulnya tadi disebutkan. Misal saya beri contoh, judulnya kesehatan ya, kesehatan tentang COVID, misalnya pentingnya cuci tangan dengan sabun. Poin-poin penting, yang pertama, apa itu cuci tangan dengan sabun. Terus yang kedua, langkah-langkah melakukan cuci tangan.
Terus yang ketiga, manfaat dari cuci tangan. Nah, setelah itu cukup. Selanjutnya yang 4, 5 boleh diisi. Materi hari ini sudah selesai anak-anak. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata yang salah yang saya ucapkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.